Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irin Susanti dari jurusan Teknik Arsitektur Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung kelas 6A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penilaian menurut surat edaran PUPR nomor 01 garis miring SE garis miring M garis miring 2022 pada konsep penerapan bangunan stupadu saya. Nah, di sini tata cara penilaian kinerja bangunan ini saya menerapkan 7 parameter yang telah ditentukan oleh SEPUPR. Nah, 7 parameter di sini itu menjelaskan tentang satu, pengelolaan tapak, kedua, penggunaan energi, ketiga, efisiensi penggunaan air, keempat, kualitas udara dalam ruang, kelima, itu penggunaan material, keenam, pengelolaan sampah, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengelolaan air limbah. Nah, dari penerapan ketujuh parameter bangunan gedung hijau ini dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang hemat energi, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Konsep ini diterapkan melalui pengelolaan tapak yang responsif terhadap iklim, penggunaan energi, dan air secara efisien, peningkatan kualitas udara, serta penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari satu parameter. Yang pertama yaitu pengelolaan tapak. Pengelolaan tapak di sini ada orientasi bangunan. Nah, orientasi bangunan ini menurut penilaian dari SE itu bangunan yang dinding terpanjangnya menghadap arah utara selatan dengan sudut kemiringan paling banyak 15 derajat itu mendapatkan poin 1. Tapi pada kasus saya, pada lokasi yang saya pilih, untuk kemiringan itu bangunan sekitar 50 derajat. Nah, hal ini justru berbanding terbalik dengan peraturan. Oleh karena itu, orientasi bangunan pada konsep stupadu saya ini dirancang dengan mempertimbangkan arah matahari dan angin dominan. Bangunan diorientasikan memanjang ke arah utara dan selatan untuk meminimalkan paparan panas matahari dari arah timur dan barat. Bukaan pada sisi barat dikurangi, sedangkan bukaan pada sisi utara dan selatan dimaksimalkan agar pencahayaan alami tetap optimal tanpa meningkatkan panas berlebih di dalam bangunan. Selain itu, diterapkan pula elemen shading, secondary skin, overhang, dan penggunaan kaca low E untuk mengurangi radiasi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan. Vegetasi penadu seperti pohon ketapang, pucuk perak, rem besi, dan cemara juga ditempatkan pada sisi timur dan barat. Ini berguna untuk lindung termal alami. Lalu selanjutnya terdapat juga bangunan ini diarahkan mengikuti arah angin dominan saja untuk mendukung sistem cross ventilation sehingga sirkulasi udara alami dapat mengurangi penggunaan pendingin buatan. Nah, di sini setelah dihitung dapatlah OTTV-nya sekitar 22,8 perhitungan OTTV-nya. Di sini dihitung bangunan jurusan yaitu gedung DPIB. Lalu digunakan juga material pendukung seperti atap cool roof, kaca low E, dan menggunakan overhang. Selanjutnya masih di dalam pengelolaan tapak, tapi poin yang B. Ini terdapat pengelolaan tapak termasuk aksesibilitas atau sirkulasi. Dalam penilaian menurut SE, penutup atap dan perkerasan yang memiliki nilai pantul matahari atau albedo paling rendah 0,3 itu mendapatkan 1 poin. Sesuai parameter tabel tadi yang telah saya bacakan, dapatlah poin penilaian dan hasil perhitungan albedo pada bangunan gedung DPIB, yaitu 1 poin, di mana nilai albedo yang didapati yaitu sekitar 0,32. Nah, lalu selanjutnya terdapat pula tabel penilaian kinerja pengelolaan tapak termasuk aksesibilitas atau sirkulasi. Air hujan yang ditangkap pada area tapak dari bangunan seluruhnya sekitar 100%. Nah, sesuai parameter tabel di atas atau tabel yang sudah saya sebutkan barusan, didapatlah poin penilaian dari hasil perhitungan tersebut sekitar 100% lebih. Nah, maka memenuhi nilai yaitu 2 poin. Di sini tertera juga ada perhitungan yang sudah saya tampilkan di situ. Baik, selanjutnya yaitu terdapat nilai jumlah tajuk vegetasi dibanding area tapak paling sedikit 20%. Nah, sesuai parameter tabel tadi yang telah saya bacakan, didapatlah poin penilaian dari hasil perhitungan tajuk yaitu 3 poin. Karena hasil persentase memenuhi penilaian yaitu 0,28%. Selanjutnya yaitu
Poin yang C. Yang C ini pengelolaan lahan terkontaminasi limbah berbahaya dan beracun. Terdapat pula tabel parameternya, yaitu apabila BGH dibangun di lahan terkontaminasi limbah B3, maka wajib melaksanakan pemulihan, dan itu mendapatkan 3 poin. Karena lahan yang akan dibangun ini terletak di lahan yang terkontaminasi B3, yang tidak terkontaminasi B3, maka tidak mendapatkan poin. Baik, selanjutnya yang D, rencana ruang terbuka hijau dapat diakses oleh publik. Di sini terdapat penilaian dari SE, yaitu penilaian kinerja RTH privat. Luas area hijau dapat dipilih salah satu. Untuk yang pertama yaitu area hijau dengan 10-20% itu mendapatkan 1 poin. Area hijau 20-50% itu mendapatkan 2 poin. Area hijau yang lebih itu mendapat 50% dan mendapat 3 poin. Nah, menurut penilaian luas area hijau pada tapak 20% minimal, maka mendapatkan nilai 2 poin. Jadi di lahan saya itu mendapatkan 2 poin. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja RTH privat. Direncanakan area hijau dapat diakses oleh publik. Dari hasil gambar yang telah disampaikan, yang telah ditampilkan, penerapan area hijau ini dapat diakses oleh publik, maka mendapatkan nilai 1 poin. Terlihat dari gambar bahwa taman-taman itu dapat diakses oleh jalan yang besar dan dapat langsung diakses oleh orang yang berkunjung ke sekolah. Baik, selanjutnya yaitu penilaian tentang vegetasi. Terdapat 2, yaitu vegetasi yang memiliki salah satu fungsi itu mendapatkan 1 poin, namun vegetasi yang memiliki lebih dari 1 fungsi mendapatkan 2 poin. Nah, vegetasi yang digunakan pada lahan saya ini menggunakan pohon cemara, pohon pucuk merah, pohon trembesi, dan pohon ketapang. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, maka diberikan nilai 1 poin. Baik, selanjutnya yaitu penyediaan jalur pedestrian. Nah, di sini terdapat pula tabel parameter, yaitu jika memiliki jalur pedestrian dengan arah yang mengakses antara luar gedung menuju ke jalur masuk entrance gedung yang memenuhi persyaratan kemudahan itu mendapatkan 3 poin. Dari hasil desain saya, penerapan jalur pedestrian sudah diterapkan, maka dapat memenuhi nilai 3 poin. Lanjut, yaitu ada penilaian kinerja lagi, memiliki fasilitas pedestrian yang terhubung untuk menghubungkan ke fasilitas publik. Nah, di sini juga sudah saya sampaikan dan sudah ada tampilannya, yaitu gambar situasi dan arah bagaimana penempatan transportasi, mana jalan utama, mana jalan yang ada di dalam site. Nah, dari hasil desain ini sudah ditetapkan, maka dapat memenuhi nilai 1 poin. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan tapak basement. Nah, dalam ini terdapat melanggar aturan koefisien tapak basement serta tetap mempertahankan kemudahan resapan air hujan. Nah, itu mendapatkan 1 poin. Namun, dalam perhitungan ini tidak mendapatkan poin karena tidak ada penggunaan basement pada kasus tapak saya, itu maka mendapatkan 0 poin. Selanjutnya, yaitu memiliki fasilitas bagi pengguna sepeda, yaitu tempat parkir sepeda, mendapatkan 3 poin. Dalam desain sudah saya terapkan pula parkir sepeda, maka diberikan pula nilai 3 poin. Baik, selanjutnya yaitu masih di pengelolaan tapak, yaitu penyediaan lahan parkir. Dalam hasil desain dapati nilai penyediaan lahan parkir mendapat 1 poin, yaitu pada kriteria kedua. Lalu dalam desain sudah terdapat parkir sepeda, maka diberikan pula nilai 3 poin. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem pencahayaan ruang luar. Nah, di sini terdapat pula parameter penilaiannya. Lalu dapat saya simpulkan, yaitu dalam penerapan pada desain digunakan sistem yang sama pula, yaitu seperti kriteria pada tabel, maka mendapatkan nilai 1 poin. Lalu selanjutnya pembangunan bangunan gedung di atas dan atau di bawah tanah, air, dan atau prasarana sarana umum. Nah, di sini juga terdapat tabel parameternya, yaitu dalam desain ini didapati nilai dari tabel di atas mendapatkan 1 poin karena bangunan gedung, kejelasan akses masuk dan sarana jalan keluar benar-benar terlihat. Seperti gambar ini, yaitu kotak yang berwarna biru tersebut merupakan tanda bahwa itu adalah alur pintu masuk. Lalu kotak yang berwarna merah itu menandakan bahwa itu adalah jalan keluar untuk keluar dari site menuju ke jalan utama.
selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penggunaan energi. Nah, penggunaan energi ini parameter yang kedua. Nah, di sini terdapat pula selubung bangunan. Selubung bangunan tersebut terdapat pula penilaian OTTV-nya dan RTTV. Paling tinggi 35 watt per meter persegi. Nah, mendapatkan 5 poin. Di sini dari penilaian OTTV saya mendapatkan nilai 22,80 watt per meter persegi, maka saya mendapatkan 5 poin. Lanjut, yaitu sistem ventilasi. Bangunan gedung di sini yang ruang-ruang dilengkapi dengan sistem pengondisian udara, namun direncanakan untuk tidak mengkondisikan sebagian atau seluruh ruang pasif dan melengkapi dengan ventilasi alami atau ventilasi mekanis sehingga tetap memenuhi kenyamanan termal. Nah, pada desain saya menerapkan apa yang disampaikan tersebut. Maka desain saya mendapatkan 3 poin. Lanjut, untuk tabel berikutnya itu tentang penggunaan AC. Nah, pada beberapa ruang tetap menggunakan AC, namun tidak sepenuhnya digunakan, hanya pada ruang-ruang tertentu saja yang tetap menggunakan AC, maka mendapatkan nilai 2 poin. Lalu, untuk ventilasi mekanis, di sini saya menggunakan exhaust fan berukuran 8 inci. Baik, selanjutnya masih dalam penggunaan energi, itu terdapat sistem pengondisian udara, sistem pencahayaan, perhitungan efisiensi energi, sistem kelistrikan. Nah, penggunaan energi pada bangunan direncanakan secara efisien melalui pemanfaatan pencahayaan alami, ventilasi alami, serta penggunaan peralatan hemat energi untuk mengurangi konsumsi listrik. Selain itu, penggunaan material yang mampu mengurangi panas bangunan juga diterapkan guna meningkatkan efisiensi energi sesuai prinsip bangunan gedung hijau. Nah, di sini untuk memenuhi sistem kelistrikan, saya pada beberapa bangunan menggunakan solar panel. Baik, selanjutnya kita memasuki ke parameter yang ketiga, yaitu efisiensi penggunaan air. Nah, di sini untuk penggunaan air sendiri saya menggunakan air PDAM dan penampungan air hujan. Untuk beberapa bangunan seperti bangunan jurusan itu menggunakan talang air seperti penguin. Namun, ada pula untuk kebutuhan yang lebih besar itu menggunakan tabung penampung air hujan yang ada di bawah tanah. Lalu terdapat pula pemakaian air, di parameternya juga telah direncanakan meteran air dipasang di setiap sistem keluaran air tanah. Itu mendapatkan 2 poin. Sumber air bangunan di sini berasal dari jaringan air bersih utama yang ditampung pada tangki penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna bangunan. Pemakaian air dilakukan secara efisien dengan menggunakan perlengkapan sanitasi, hemat air guna mendukung konsep bangunan ramah lingkungan. Nah, di sini terdapat pula gambar, saya sudah jelaskan mana peletakan meteran air PDAM dan mana penampungan air hujan. Ini hanya untuk skala yang besar saja, tapi untuk yang skala kecil mereka menggunakan penguin yang diletakkan di setiap bangunan mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu parameter keempat, yaitu kualitas udara dalam ruang. Nah, pelarangan merokok. Nah, di sini ada 2 penilaian, yaitu yang pertama ada komitmen dan pengelolaan bangunan, mendapatkan 2 poin. Lalu ada perangkat dan rambu larangan, mendapatkan 3 poin. Nah, di sini karena bangunan berfungsi sebagai pendidikan, maka perlu dijaga untuk melestarikan lingkungan bangunan untuk tidak merokok. Oleh karena itu, aktivitasnya dilakukan di area luar lingkungan agar tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan bangunan. Nah, karena bangunan berfungsi sebagai gedung pendidikan, lingkungan bangunan perlu dijaga agar bebas dari asap rokok. Oleh karena itu, aktivitas merokok disarankan dilakukan di area luar lingkungan sekolah agar tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengguna bangunan. Nah, di sini juga saya sudah terapkan, saya sudah tandakan mana-mana di mana diletakkan signet dilarang merokok. Namun di bagian taman, area taman itu masih diperbolehkan, namun untuk di dalam bangunan sama sekali tidak diperbolehkan untuk merokok. Oke, lanjut, masih di dalam kualitas udara dalam ruang, pengendalian karbon dioksida, CO2 dan karbon monoksida. Pengendalian karbon dioksida di sini pada bangunan dilakukan dengan menjaga kualitas sirkulasi udara agar tetap baik dan sehat bagi pengguna bangunan. Penerapan ventilasi alami dan ventilasi mekanis dimanfaatkan untuk membantu pertukaran udara di dalam ruang sehingga kadar CO2 tidak menumpuk. Selain itu, penggunaan bukaan seperti jendela dan ventilasi silang juga membantu meningkatkan aliran udara alami pada bangunan. Nah, di sini untuk mengurangi juga saya menggunakan exhaust fan. Ada yang menggunakan exhaust fan yang 6 inci dan ada yang menggunakan exhaust fan 8 inci, tergantung kebutuhan ruangnya masing-masing. Lalu saya juga menerapkan cross ventilation untuk ruangan agar dapat melakukan pertukaran udara. Nah, jadi udara yang sudah terkontaminasi oleh CO, karbon monoksida, maka akan diganti dengan karbon dioksida seperti itu.
Baik, selanjutnya yaitu penggunaan material. Nah, ini merupakan parameter yang kelima. Nah, terdapat pula pengendalian penggunaan material berbahaya. Pada bangunan ini tidak menggunakan material yang berbahaya, mengandung zat pencemaran atau yang lain. Nah, jika menggunakan maka mendapatkan 2 poin. Tapi pada kasus saya tidak menggunakan zat yang berbahaya, maka tidak mendapatkan poin tersebut. Lalu terdapat penggunaan material ramah lingkungan. Nah, material di sini dapat pula menggunakan beton dan penutup dinding harus berasal dari sumber lokal yang berjarak paling jauh 1000 km. Nah, karena bangunan saya, tapak saya terdekat dengan industri, maka untuk toko bangunan itu sangat dekat dan tidak jauh dari area lokasi tapak. Maka masih bisa dijangkau dan mendapatkan 1 poin. Nah, lanjut parameter ke-6 yaitu pengelolaan sampah. Di sini terdapat penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Nah, di sini saya tidak menggunakan sampah B3 karena memang tidak ada menggunakan pada tapak saya, bahkan jurusan yang ada di dalam tapak saya dan tidak menggunakan sampah B3 dan tidak akan menghasilkan sampah B3. Tapi pada beberapa jurusan, ada beberapa jurusan menggunakan sampah daur ulang. Maka di sini saya menggunakan 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah daur ulang. Sampah daur ulang ini terutama diterapkan pada jurusan bisnis konstruksi dan properti, yang dimana bekas-bekas bahan konstruksinya itu mereka kumpulkan lalu mereka jual lagi ke developer sebagai timbunan atau sebagai apa, jadi pihak ketiga. Lalu selanjutnya itu penyediaan fasilitas pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota. Bangunan ini hanya memiliki satu fasilitas pengolahan limbah. Setelah melalui proses pengolahan air limbah, kemudian dialirkan ke sungai atau saluran drainase terdekat. Sementara itu, limbah yang bersifat berbahaya disarankan untuk ditangani lebih lanjut dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki izin dan kemampuan khusus dalam pengelolaan limbah berbahaya. Nah, pengelolaan air limbah ini termasuk ke parameter yang ketujuh. Nah, itu dia. Jadi, setelah diperhitungkan, untuk air limbah, timbulan air limbah per hari untuk bangunan gedung DPIB itu sekitar 13,44 meter kubik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.